Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah, mahasiswa IAIN Palopo, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, mata kuliah Parenting Anak, dengan dosen pengampu Ibu Pertiwi Kamariah Hasis SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat media pembelajaran yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah Parenting Anak. Sebelum masuk ke materi, sebaiknya klik tombol subscribe terlebih dahulu. Pokok bahasan dari video pembelajaran ini yaitu pengertian keluarga, fungsi pendidikan dan pengasuhan keluarga, pengertian pola asuh orang tua, jenis-jenis pola asuh orang tua, faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh, ciri-ciri pola asuh, peranan ayah dan ibu dalam pengasuhan, dan gaya pola pengasuhan dalam pandangan Islam. Materi pertama yaitu pengertian keluarga. Keluarga adalah beberapa individu yang tergabung dalam satu rumah tangga yang sama karena hubungan darah, ikatan, perkawinan, dan hal lainnya. 2. Fungsi pendidikan dan pengasuhan keluarga. Fungsi pendidikan ialah di mana keluarga diajak untuk mengkondisikan kehidupan keluarga sebagai instansi pendidikan, sehingga terdapat proses saling berinteraksi antara anggota keluarga. Keluarga melakukan melalui bimbingan, asuhan, dan pendampingan, serta keteladanan untuk mengontrol pola pergaulan anak. Melalui pendidikan dan pengasuhan orang tua, setiap individu diharapkan dapat memahami dan mempelajari norma yang ada di masyarakat, pembentukan tingkah laku, watak, dan moral. Pengertian pola asuh orang tua. Ada beberapa menurut para ahli, di antaranya yang pertama yaitu menurut Casmini dalam Palupi. Pola asuh orang tua adalah bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan anak, serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan, hingga kepada upaya pembentukan norma-norma yang diharapkan masyarakat pada umumnya. Kedua, menurut Toha, pola asuh orang tua adalah suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak. Yang terakhir yaitu menurut Kon, pola asuh orang tua adalah bagaimana cara mendidik anak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari pengertian menurut beberapa para ahli, dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua adalah suatu proses interaksi antara orang tua dan anak yang meliputi kegiatan memelihara, mendidik, membimbing, serta mendisiplinkan dalam mencapai proses kedewasaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis pola asuh orang tua. Ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Arlock, mengungkapkan ada 3 jenis pola asuh orang tua terhadap anaknya, yakni yang pertama pola asuh otoriter, yang kedua pola asuh demokratis, dan yang ketiga itu pola asuh permisif. Pola asuh otoriter ditandai dengan cara mengasuh anak dengan aturan-aturan yang ketat, seringkali memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya atau orang tuanya. Kebebasan untuk bertindak atas nama diri sendiri dibatasi. Kedua, pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis ditandai dengan adanya pengakuan orang tua terhadap kemampuan anak. Anak diberikan kesempatan untuk tidak selalu bergantung kepada orang tua. Yang ketiga itu pola asuh permisif. Pola asuh ini ditandai dengan cara orang tua mendidik anak yang cenderung bebas. Anak dianggap sudah dewasa atau muda. Ia diberikan kelonggaran seluas-luasnya untuk melakukan apa saja yang dikehendaki. 2. Burmrin. Yang pertama itu pola asuh otoriter, yang dimana aturan orang tua harus ditaati oleh anak. Yang kedua pola asuh permisif. Sifat pola asuh ini children center, yakni segala aturan dan ketetapan keluarga ada di tangan anak. Yang ketiga pola asuh demokratis. Kedudukan antara anak dan orang tua sejajar, suatu keputusan diambil dari pertimbangan kedua belah pihak. Dan terakhir yaitu pola asuh situasional. Pada pola asuh ini tidak berdasarkan pola asuh tertentu, tetapi semua tipe tersebut diterapkan secara luas disesuaikan dengan situasi atau kondisi yang berlangsung. Ketiga, menurut Hardy dan Hayes, mengemukakan ada 4 jenis pola asuh orang tua antara lain. Yang pertama yaitu autokratis atau otoriter, ditandai dengan adanya aturan-aturan yang kaku dari orang tua dan kebebasan anak sangat dibatasi. Yang kedua, demokratis, ditandai dengan adanya sikap terbuka antara orang tua dan anak. Dan ketiga, permisif,
ditandai dengan adanya kebebasan anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri, dan yang terakhir yaitu laissez-faire. Pola ini ditandai dengan sikap acuh tak acuh orang tua terhadap anaknya. Dari beberapa macam pola asuh yang telah dikemukakan sebelumnya, pada dasarnya terdapat 3 pola asuh yang sering diterapkan orang tua. Hal ini sesuai dengan pendapat Arlov, yakni 1. Pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter merupakan cara mendidik anak yang dilakukan orang tua dengan menentukan sendiri aturan-aturan, batasan-batasan yang mutlak harus ditaati oleh anak tanpa kompromi dan memperhitungkan keadaan anak. Yang kedua, pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis merupakan suatu bentuk pola asuh yang memperhatikan dan menghargai kebebasan anak. Ketiga, pola asuh permisif. Pola asuh permisif yakni orang tua serba memperbolehkan anak untuk berbuat apa saja. Orang tua membebaskan anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya. Kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh. Yang pertama, menurut Manurung, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh, yakni latar belakang pola asuh orang tua. Maksudnya, para orang tua belajar dari metode pola asuh yang pernah didapatkan dari orang tua mereka. Yang kedua, tingkat pendidikan orang tua. Orang tua yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi berbeda pola asuhnya dengan orang tua yang hanya memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Ketiga, status ekonomi pekerjaan orang tua. Orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya cenderung kurang memperhatikan anak-anaknya. Keadaan ini mengakibatkan fungsi atau peran menjadi orang tua diserahkan kepada suster, yang ada akhirnya pola pengasuhannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan menurut Samprok, yang pertama, penurunan metode pola asuh yang didapat sebelumnya. Orang tua menerapkan pola pengasuhan kepada anak berdasarkan pola pengasuhan yang didapatkan sebelumnya. Yang kedua, perubahan budaya, yaitu dalam hal nilai, norma, serta adat istiadat antara dulu dan sekarang. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua yaitu adanya hal yang bersifat internal berasal dari dalam diri dan bersifat eksternal berasal dari luar. Keenam, ciri-ciri pola asuh terdiri atas 3 yaitu pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan pola asuh permisif. Yang pertama yaitu pola asuh otoriter, ciri-cirinya kurang komunikasi, sangat berkuasa, suka menghukum, selalu memaksa, selalu mengatur, dan bersifat kaku. 2. Pola asuh demokratis, ciri-cirinya suka berdiskusi dengan anak, mendengarkan kebutuhan anak, memberikan tanggapan, komunikasi yang baik, tidak kaku atau luas. Yang ketiga, pola asuh permisif. Ciri-cirinya kurang membimbing, tidak pernah menghukum atau memberi ganjaran pada anak. Anak lebih berperan daripada orang tua, memberikan kebebasan kepada anak. Materi selanjutnya itu peranan ayah dan ibu dalam pengasuhan. Yang pertama yaitu peranan ayah. Adapun peranan ayah dalam pengasuhan yang pertama yaitu merangsang aktivitas fisik, menumbuhkan rasa percaya diri dan kompeten pada anak, menumbuhkan kebutuhan akan hasrat berprestasi pada anak. Kedua, peran ibu. Adapun perannya yaitu sebagai pelindung, merangsang mental dan emosional, menumbuhkan perasaan mencintai dan mengasihi pada anak, menumbuhkan kemampuan berbahasa pada anak. Materi ke-8 atau materi terakhir yaitu gaya pola pengasuhan dalam pandangan Islam. Pada materi ini terdapat 4 tahap bagaimana mendidik anak mengikuti sunnah Rasulullah SAW sebagai berikut. Yang pertama, umur anak 0-6 tahun. Pada tahap ini, anak dimanjakan, dikasihi, dan disayangi. Anak dengan penuh kasih sayang tanpa batas. Berikan mereka kasih sayang dengan bersikap adil terhadap anak. Tidak boleh dipukul sekiranya mereka melakukan kesalahan walau atas dasar untuk mendidik, sehingga anak akan dekat dengan kita. Kedua, umur 7-14 tahun. Pada tahap ini, orang tua harus menanamkan nilai disiplin dan tanggung jawab kepada anak. Pada fase ini merupakan waktu yang tepat untuk membangun kepribadian dan akhlak anak-anak mengikuti acuan Islam. Ketiga, umur 15-21 tahun. Pada tahap ini, remaja yang penuh sikap pemberontak. Orang tua sebaiknya mendekati anak dengan berteman atau berkawan dengan anak, seiring berkomunikasi dengan mereka tentang sesuatu yang mereka hadapi. Keempat yaitu umur 22 ke atas. Nah, pada tahap ini kita sebagai orang tua harus membebaskan anak dan mempercayai anak. Inilah beberapa materi parenting anak dalam video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.